Like karena Hmm. even you and me, like I don't. Ya berarti ininya kan apa levelnya aja kan sufferingnya segimana gitu kan. Cuma berarti yang amazing berarti orang-orang yang waktu itu melakukan si vandalismus itu berarti kan mereka itu mempunyai tingkat suffering yang tinggi dan gak cuma satu orang, dan itu jadi gue ngelihatnya dari sisi yang miris gitu. Berarti banyak dong orang yang punya tingkat suffering sangat tinggi sampai akhirnya mereka bisa meledak di situ. Nah, di sini mungkin kita mesti ngasih jelasin dulu nih, suffering yang di sini yang lo maksud nih like mental suffering, right? Bukan kayak suffering lo nggak punya makan atau apa kan? Jadi kayak benar-benar emang bebannya kan? Yeah, I mean that is exactly how I think it is juga gitu loh, di mana suffering semuanya suffering, Vin. Cuma pertanyaannya adalah apakah lo teridentifikasi dengan suffering lo atau enggak? Karena di saat lo di saat lo bisa melepaskan diri lo dari si suffering tersebut, ya kan? Lo paradoksnya adalah di saat lo bisa menerima bahwa lo lagi suffer. Ini kita ngomongin secara umum nih ya, bukan bola, bukan apa nih ya. Tapi di saat lo bisa menerima bahwa lo adalah lagi suffer, itu adalah sebuah ini yang positif. Sebuah apa namanya? Sebuah hal yang positif gitu loh. Paradoksnya. Itu yang akan bikin lo kalem gitu loh. Iya. Ngerti nggak lo? Dan jadi Iya. pertanyaannya balik lagi suffering atau enggak suffering, let's say di dalam hidup secara kenyataannya adalah bahwa kita memang harus melakukan banyak hal dan emosi akan naik akan turun. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya lo bisa mendesidentifikasikan diri lo dengan suffering atau dengan emosi-emosi yang lo punya, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Di saat emosi positif, gue attach dengan emosi tersebut sehingga gue craving, gue pengen terus-terusan punya emosi tersebut, berarti itu adalah bentuk gue tidak bisa menerima di saat sini dan sekarang karena gue pengen punya hal tersebut. Atau di sisi lain koinnya, gue lagi melalui masa yang sulit dan gue tidak mau mendapatkan feeling tersebut. Kita juga bisa mengambil sentence yang secara umum ini bahwa saya tidak bisa menerima apa yang terjadi di kini dan sekarang, saya pengen menjauh dari situ. Dua-duanya itu adalah sumber dari suffering. Ya benar sih, benar. Berarti gimana kita bisa membalikkan keadaan? Gimana kita bisa let's say mungkin buat ke generasi setelahnya gitu ya, baik supaya kita bisa balikin keadaan di mana kolektifnya itu bukan jadi kolektif yang emosi negatif yang ke-trigger, tapi kolektif secara consciousness gitu loh. Gimana caranya, apa tools yang bisa dipakai supaya ya orang-orang tahu gitu bahwa punya dua sisi itu, tapi nggak memilih sisi yang negatif gitu. Ya kan sebenarnya itu sih yang ingin gua tanyakan secara intinya gitu dari conversation kita. Karena kalau misalkan gua ngebayanginnya ya ini berjadi terus menerus, ya itu selain jadi disgrace buat suatu negara, itu juga menyedihkan buat generasi berikutnya. Kalau misalkan cuma karena ini gue mungkin terkesan menyepelekan, cuma terlihatnya seperti itu di gue. Cuma karena timnya kalah, lu bisa melakukan hal seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau lu menghadapi challenge hidup lainnya gitu, yang punya lu sendiri gitu. Ini kan seakan-akan ya lu punya suatu hal yang fisik di luar sana gitu kan. Tapi kalau hal yang buruk terjadi sama lu, gimana lu handle-nya gitu loh. Apakah dengan reaksi yang sama kayak lu nonton bola tersebut, gitu kan. Gue ngeliatnya 2 step, Vin. Inti dari pertanyaan lo yang gue tangkap adalah, correct me if I'm wrong, gimana caranya kita merubah collective consciousness ini atau menaikkan collective consciousness ini supaya ini tidak terjadi lagi, dan di kata-kata lo adalah supaya generasi berikutnya lebih baik. Dan pertanyaan lo selanjutnya adalah, atau base dari pertanyaan lo adalah karena kalau
kalau triggernya adalah hal di luar sana yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan gue sama sekali, karena tim bola kan ya bukan gue gitu loh. Gimana gue bisa menghadapi kehidupan gue sehari-hari gitu kan, pertanyaannya kan. Nah, kalau di point of view gue, stepnya ada 2. Nomor 1, as cheesy as it may sounds, meskipun ini sudah lu ngedengar kata-kata ini di luar sana, but I do believe it for the truth. Yang pertama adalah lo selalu mulai dari diri lo sendiri. Nggak mungkin lo bisa merubah collective consciousness dengan cara memberitahu orang lain, memberitahu 10 orang di sekitar lo untuk melakukan satu hal atau menjadi seseorang seperti yang lo bilang, tanpa lo sendiri menjadi orang tersebut. Itu nggak mungkin. Karena menurut gue itu, ya, emang paling gampang kan ngasih tahu orang musik kayak gimana. Ya enak banget lo ngasih tahu. Makanya maksud gue kalau misalkan kayak yang, again, gue kerja sebagai life coach. Sehingga gue make sure bahwa apa yang gue predigen, apa yang gue share keluar, itu gue lakukan. Karena kalau tidak, berarti gue nih fake. Gue nih I don't walk the talk gitu loh. Nah, jadi selalu mulai dari diri sendiri. Oke, pertama, bagaimana kita bisa sebagai diri sendiri, pertanyaannya jadi di-adjust. Gimana gue bisa menaikkan consciousness gue, ya kan? Kalau dalam level individunya. 1, meditasi. 2, meditasi. 3, meditasi. No, I'm just kidding. Tapi enggak, I'm not kidding. That's serious. Jadi, pertama yang membantu banget itu adalah, let's take the word meditasi keluar dari persamaan ini. Yang pertama adalah, again, yang lu tadi bilang, gimana cara kita bisa menyadari ada ini sama ada ini, ya kan? Nah, kalau lu hidup di sini, kalau mata lu di sini terus, lu nggak mungkin bisa ngeliat ini kan? Kalau lu ada di sini terus, lu nggak mungkin bisa ngeliat yang ini. Bagaimana caranya? Jadi lu keluar dari sini, dan lu melihat dari tempat yang lebih tinggi. Nah, ini kenapa juga orang ngomong, mungkin kalau ada yang ngomong gitu, higher self. Lu pernah dengar nggak higher self? Nah, salah satu point of view gua tentang kenapa itu disebut higher self, karena lu literally melihat diri lu dari tempat yang lebih tinggi. Sehingga lu bisa ngelihat, oh gua tuh ada ini dan gua tuh ada ini gitu loh. Oh, gue tuh nggak cuma baik doang atau nggak oh ternyata nih ada hidup tuh kompleks gitu loh, dan sehingga gue juga jadi bisa memberikan tempat untuk perasaan apapun yang sedang lagi muncul ke permukaan tanpa menjadi budak perasaan tersebut. Kenapa? Karena gue punya tempat yang lebih tinggi yang lagi ngelihat aja gitu loh. Oh ya nih, sekarang si Bayu lagi sedih. Oh ya nih, si Bayu sekarang lagi bete banget. Oh ya nih, dia lagi sensitif banget akan rasa amarah karena tim bolanya kalah dan dia naruh 5 juta duitnya di situ, sehingga orang napas kekencengan aja tuh udah nervous banget, udah ngeselin banget buat dia gitu. Banyak gitu kan. Nah, tapi dengan gue punya skill, gue bisa naik ke atas dan melihat ini semua, itu akan bisa membantu. Nah, apa praktikalnya? Gimana caranya gue bisa naik ke atas dan masuk ke dalam peran role of higher self gue, ya kan? Yang pertama, bukan yang pertama, caranya adalah pertama menyadari dulu bahwa lu butuh bukan ini, lu tuh punya 2 role di dalam hidup lu. Pertama, role lu sebagai seseorang yang menjalani hidup, literally menjalani hidup ini fisik semua. Dan yang kedua, lo yang sebagai penonton. Nah, nonton deh hidup lo. Mungkin itu kalimat yang paling simpel. Coba lu nontonin diri lu aja. Nontonin diri lu as if lu tuh film gitu loh. Dan semua aspeknya, tidak hanya apa yang sedang lu lakukan lu tonton, tidak hanya lu lagi fitness lu nonton diri lu, bahkan lebih interesting lagi, lu duduk sehingga dari segi fisikal lu nggak bisa nonton apa-apa literally, dan lu kira lu nggak bisa nonton diri lu, coba deh lu duduk, lu tutup mata lu. Tonton deh tuh film-film yang ada di dalam kepala lu. Mamam tuh. Iya. Ya emang sih, Bay, itu kan sebenarnya ya selama ini kita diskusin juga ya dari mindfulness kan. Dan gue bisa bilang itu
membantu banget ketika gua suffer dari segala jenis travel ya. Karena ya again nggak otomatis terserap dengan apapun perasaan yang muncul saat itu. Ya kalau perasaan senang bahagia tentunya lu pengen semakin senang dan bahagia ya, dan terserap di dalam situ ya mostly sih it's okay gitu selama lu nggak mengganggu siapapun. Tapi kan yang sering kali memang jadi masalah ketika lu terserap di sesuatu emosi yang negatif dan akhirnya itu menguasai hidup lu kan. Even jangankan hidup lah, menguasai beberapa jam kehidupan lu ke depan, itu tuh rasanya udah nggak enak banget. Dan ya emang itu sesuatu yang esensial menurut gue, tapi harus banget dipraktekkan. Dan gue punya satu pandangan lagi, kadang gue mikir kan gitu ya, kalau ngomongin negara Indonesia gitu, kita kan negara yang kulturnya juga masih kental, religiusitasnya juga kental gitu kan. Sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nah, jadi kadang gue mikir juga, jadi sebenarnya tuh agama tuh harus diapain sih sampai orang-orang tuh bisa bertindak sesuai dengan agamanya. Karena menurut di mata gue, agama itu kan semua menunjukkan kebaikan gitu kan, mengajarkan kebaikan. Tapi sayangnya, kenapa kok tindakan-tindakan seperti ini masih bisa terjadi gitu? Nah, kalau gue nangkepnya, mungkin balik tadi ke opening kita soal update hidup kita masing-masing. Karena menurut gue teori ya cuma teori aja kalau nggak diimplementasiin. Lu mau belajar agama tiap hari di sekolah gitu, lu dikasih pelajaran agama sampai lu SMA, kalau itu cuma masuk kiri keluar kanan aja, yang nggak ada efeknya gitu loh, di mana lu akhirnya bisa melihat yang baik dan benar itu kayak apa gitu. Jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, kalau secara sistem nih baik, secara sistem buat kayak anak-anak kita berikutnya gitu. Kalau dari pandangan lu, apa sih jadi yang mesti dilakukan selain tentunya gue setuju banget sama apa yang tadi lu bilang ya, mulai dari diri sendiri itu tentunya ya emang itu poinnya gitu. Cuma kalau kita udah ngomongin sistem dan pengen bangun ini sebagai sesuatu yang bisa kita turunkan terus menerus gitu, apakah itu mulai dari sekolah? Kalau iya, apa sih yang mesti diajarin gitu di sekolah? Apa itu mesti mulai dari circle terdekat, which is biasanya orang tua? Apakah orang tua juga ternyata banyak yang tidak conscious, sehingga mereka juga pun tidak bisa mengajarkan gimana caranya meregulasi emosi, memilih yang baik dan benar. Gimana gitu loh, Bay. Kalau nggak gue tuh kebayangnya kayak jadi pesimis gitu loh kalau nggak ada Ngerti yang gua. bisa kita pegang gitu kan. Ngerti gue. Oke, berarti ini kelanjutan, bukan berarti. Pertanyaan ini adalah pertanyaan kelanjutan yang tadi, which is yang tadi juga udah ditangkap, setelah dari diri sendiri, terus bagaimana untuk menyebarkan ini ke selanjutnya. Apakah mulai dari circle kita dulu atau gimana gitu kan. Karena untuk melihat dari secara kolektif, secara Indonesia kan sangat besar gitu ya. Let's say nggak semua orang akan bisa masuk ke peran dan merubah sebuah sistem. So what is it that we can do right here right now, right? Now, allow me to finish kalimat yang tadi dulu. Jadi yang pertama itu adalah dari mindfulness, dan sekarang setelah gua bisa melihat diri gua dari tempat yang lebih tinggi, gua akan bisa lihat, dan ini gua mengoversimplify. Gua tahu gua mengoversimplify hanya untuk supaya kita bisa menjelaskan gambarannya dengan lebih baik ya. Ada baik, ada jahat. Nah, sekarang ada baik, ada buruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya step selanjutnya apa setelah saya mengetahui, ya kan? Step selanjutnya adalah kita masih di dalam level individu ya. Step selanjutnya adalah kita harus punya yang namanya keberanian. Keberanian itu untuk apa sih? Keberanian untuk mengambil hal untuk selalu memilih keputusan yang baik. Keberanian untuk menjauhkan diri dari hal yang buruk.
Bukan itu, Vin, sebenarnya kalau menurut gua. Keberanian untuk mengambil keputusan. Itu aja. Karena siapa bilang lu tahu mana yang baik, mana yang buruk? Siapa bilang lu punya kejelasan itu? Dan balik lagi, pun menurut lu tahu ini yang baik, siapa yang bilang itu adalah kebenaran yang ultimatif? Nggak ada yang tahu kan? But at least kalau lu punya keberanian untuk mengambil keputusan, lu tidak lagi menjadi budak, lu tidak lagi menjadi victim mindset. Oh iya nih orang tua gue maksa gue untuk memiliki agama A, B, C, dan E, sehingga gue terpaksa atau nggak ada. Sehingga setelah lu tahu, punyalah keberanian itu. Memiliki keberanian ini bukan satu hal yang trivial, karena di saat lu mengambil keputusan, semuanya tiba-tiba jadi tanggung jawab lu toh. Apakah ini baik atau buruk nanti belakangnya outputnya apa, semuanya ini akan menjadi salah lu. Nah, sebenarnya keputusan yang ketiga adalah tidak mengambil keputusan, itu adalah sebuah keputusan juga. But we talk about this di dalam ini yang sebelumnya. Jadi lu bertanggung jawab akan keputusan atau tidak dalam keputusan lu tuh udah 100% gitu loh. So why don't you do it consciously? Despite semua rasa takut, despite semua rasa cemas akan hal-hal yang lu nggak tahu apa outputnya seperti apa. Oke, so that's the two level. Pertama lu ngelihat dulu, dan abis itu lu punya keberanian, courage to not be disliked, for example, dan lu mengambil keputusan di dalam hidup lu sendiri. Oke, let's say lu more align. Nggak ada manusia yang align. Kalau lu udah align ya, lu udah jadi Buddha, lu udah jadi Yesus, lu udah jadi orang-orang yang, let's say abis dari sini lu udah nggak reborn lagi, whatever it is the theory that you like, but I'm pretty sure that you're not aligned selama lu masih ada di sini. Oke, but let's say lu sekarang lebih more align. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa, karena di saat lu sudah melihat di sini dan sudah melihat ini semua, tiba-tiba lu nengok ke kiri, lu nengok ke kanan, lu juga melihat dari higher self lu, sehingga lu melihat, oh orang ini dia juga lagi terluka sebenarnya. Makanya dia melakukan apa yang dia lakukan. Oh, orang ini dia tidak ada di posisi higher self-nya dia, atau tidak pernah duduk di dalam singgasana higher self-nya dia, sehingga dia merasa bahwa ini adalah ultimatif kebenaran yang dia tahu. Ya kan? Nah, karena gue sudah ada di sini, dari semua yang gue pelajari dan dari semua pengalaman hidup gue juga, gue jadi pengen ngasih tahu tuh ke ini orang, woi, lu punya lo singgasana sendiri lo di atas lo, lu bisa lo ngeliat lo di atas lo. Ya kan? Nah, pertanyaan lo adalah gimana caranya, kalau menurut gue ya, yang gue kunyah pertanyaannya adalah gimana caranya gue bisa ngasih tahu orang, gue bisa, bukan ngasih tahu mah gue bisa ngasih tahu, lo punya singgah sana. Tapi gimana caranya gue bisa mendorong, mengencourage orang buat, oi duduk di atas dan lihat. Duduk di atas. Gua nggak nyuruh lu melakukan ini atau ini atau ini. Gue nyuruh lu untuk duduk gue pengen ngajak lu duduk ke atas lu sendiri. Karena di atasnya lu juga nanti beda yang lu lihat dengan yang gue lihat, beda gitu loh. Tapi duduk di atas at least. Ya kan? Nah, terus pertanyaan lu, apakah si yang gue kasih tahu ini pertama harus keluarga gue dulu atau close circle gue? Sadly di dalam mata gue, let's say, oke, gue tarik sadly-nya keluar. Di dalam pengalaman hidup gue, itu nggak harus dari family dulu. Karena at the end of the day, karena gue duduk di atas sini, gue juga melihat, oh ternyata semuanya tuh family gue toh. Oh ternyata gue ngebantuin orang yang ada di Nicaragua, sama gue bantuin keluarga gue, ya gue bantuin manusia sama-sama human race gitu loh. Kalau gue, bukan berarti gue akan meninggalkan keluarga gue gitu ya. What I mean is, terkadang gue ngomong dengan intensitas yang sama, tapi keluarga gue misalnya masih batu, tapi sudah ada 1.000 orang lain yang terbantu oleh gue, apakah gue menjadi anak yang durhaka karena gue tidak berhasil untuk memberikan satu hal yang baik kepada keluarga gue? Ya bukan dong, kan bukan di gue bolanya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyebarkan ini lebih luas lagi? Doing stuff like this, what we are doing right now. Again, kita sudah bilang dari awal bahwa yang kita lakukan ini bukan kebenaran ultimatif. Ini adalah kebenaran yang
Bayu dan Vina dapatkan karena Bayu dan Vina sempat duduk di higher self-nya ini atau berusaha balik lagi manjat lah, karena kita juga nggak di atas sini kok, Vin. Manjat gitu loh. Cuma lu kan kalau lu lagi manjat tangga anak dikit aja kan lu bisa ngeliat keluar dikit, oh gini toh. Lebih tinggi lagi, oh gini toh. Dan dengan kita berusaha, let's say kalau kita setiap hari meditasi, dan kalau kita sukses melakukan itu kan bisa semakin tinggi dan semakin cepat naiknya kan. Nah, ini adalah kita berdua menceritakan tentang apa yang kita lihat. Jadi, ya itu dia. Kalau menurut gue balik lagi, share it dengan semua medium dan apapun yang kita punya. Apakah itu dari meja makan malam bersama keluarga, apakah itu dalam bentuk podcast seperti ini, apapun yang lo ini. Karena at the end of the day juga nggak ini kok. Berapa orang yang lu sentuh, yang lu rubah hidupnya itu juga nggak ada. Lu pikir Tuhan di atas pakai sempoa gitu ngitungin, menurut gue enggak deh gitu. Jadi ya do what you can with what you have and that's it. No. Iya sih. Cuma kadang tuh kayak apa ya, baik. Kadang-kadang tuh gue punya pemikiran yang pesimis gitu loh. Orang tuh kapan gitu loh bisa dapat message seperti ini gitu loh. Plus di tengah kita nggak bilang juga bahwa again apa yang kita sharing ini yang sebenar-benarnya gitu ya. But at least we try to be more conscious, right? Cuma kadang gue melihat di tengah-tengah streamline media sama lingkungan sekitar juga, kayak kesempatan untuk menyebarkan ini tuh, consciousness ini tuh sangat masih tenggelam gitu loh, baik. Jadinya makanya kadang tuh gue mikir, wah ini kalau misalkan gue punya anak, ntar anak gue besar, gimana ya dunianya dia gitu. So at least gue tuh pengen punya sedikit ide atau mungkin sistem yang tadi gue bilang, gimana ya supaya kalau ada clean slate seorang anak gitu ya, gimana caranya gue bisa mengajarkan dia atau gimana orang lain bisa mengajarkan anaknya ini yang masih sedini mungkin bahwa dia punya higher self itu loh. Karena kalau kita sekarang ngomong ini dan ini didengarkan oleh orang-orang yang mungkin udah dewasa gitu ya, mungkin itu lebih bisa dicerna gitu ya. Cuma kalau kita ingin mengajarkan itu kepada seorang anak, menurut gue makanya parenting itu luar biasa susah. Karena kalau parents-nya aja nggak conscious, ya again kata Gabor Mata, ya udah nih generational trauma aja udah turun menurun terus gitu. Suffering itu ya udah diturunin aja terus menerus kan. Yang miskin berasa terus miskin sampai anak-anak cucunya gitu. Dan nggak bisa lepas dari situ, mengidentifikasikan dirinya ke situ. Jadi sebenarnya ya balik lagi, ini lebih kayak concern gue pribadi aja sih untuk menghadapi dunia ke depannya gitu. Karena gue pun ya dengan kita bangun asa diri ini itu membantu gue banget untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di hidup gue gitu. Belakangan gue juga mengalami loss yang luar biasa besar yang gue cuma cerita dan diketahui oleh orang-orang terdekat gue aja. Dan gue ngebayangin kalau gue nggak conscious, nggak mengenal apa itu mindfulness, itu gue sih hancur sih, Bay, mungkin. Karena again yang tadi gue bilang juga, si Robert Cialdini bilang juga, loss itu memang sesuatu yang painful banget. Apalagi kalau itu sesuatu yang sangat berarti buat lu gitu. Dan itu kadang-kadang bisa, kalau Gabor Mate again, kadang-kadang loss itu juga bisa akhirnya menjurus ke arah adiksi kan, adiksi apapun itu. Jadi ya sebenarnya semua yang lu bilang itu ya memang menurut gue itu satu-satunya cara sih, Bay. Satu-satunya cara. Cuma ya
gimana supaya itu menjadi suatu sistem yang lebih visible aja gitu loh. Kalau misalkan kita ngomongin balik lagi ke agama kan udah ada ratusan tahun lah. Dan kita di sekolah juga diajarin agama gitu. Itu kan sebenarnya suatu tools gitu kan. Nah, cuma tools yang baik juga karena itu mengajarkan cara berperilaku supaya ya again tadi memilih yang benar dan antara benar dan salah itu gimana caranya bersifat lebih baik, membagikan kindness kepada orang lain gitu kan. Cuma kenapa itu tidak bisa berfungsi gitu loh. Itu loh kadang-kadang yang gue mikirnya itu loh. Kenapa masih ada perang? Kenapa masih ada orang bunuh satu sama lain kayak gitu? Itu kan sesuatu yang jadi kontradiktif ya dari apa yang kita ajarkan dari kecil dan apa yang kita lakukan gitu. 3 poin nih, Vin. Let's get ready ya. Pertama nih. Pertama yang pengen gue share adalah kenapa message seperti ini juga di dalam media mainstream juga masih merasa tenggelam gitu ya. Dan menurut gua ini juga kesempatan untuk orang-orang yang let's say mempunyai intensi yang baik atau ya ingin menaikkan collective consciousness bersama based on experience-nya sendiri gitu ya. Dan tadi lu juga udah bilang ingin mendapatkan sesuatu itu motivasinya lebih kecil daripada takut kehilangan sesuatu, right? So mungkin kita bisa leverage kita dalam artian orang-orang yang ingin menyebarkan hal-hal seperti ini. Mungkin kita bisa secara sadar meleverage rasa takut akan, oh ini kalau gue tidak bekerja keras dalam memberikan info tentang ini, berarti gue ikut bertanggung jawab akan kecepatan collective consciousness ini naik atau turun. So, kita kayak meleverage rasa takut itu sehingga membuat kita lebih bermotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, so mungkin itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Dan karena let's say kita berusaha untuk melakukannya secara conscious, sehingga kita bahkan menggunakan rasa takut itu secara sadar. Sama kayak orang-orang kayak rasa takut tiba-tiba, oh anjirnya gue takut deadline-nya sudah dekat, berarti gue tiba-tiba bisa masuk ke fokus dan flow dalam gini, kalau selama gue masih punya waktu, gue akan nyantai-nyantai aja. Itu yang pertama, thoughts yang muncul ke permukaan. Yang kedua, menurut gue bagaimana dalam sisi parenting, ini juga a whole nother topic gitu ya. Bagaimana dalam sisi paling kecilnya adalah gue, kalau misalkan gue punya anak, bagaimana gue bisa at least memforward apa yang gue punya ini ke anak gue, ya kan? Secara konkretnya. Yang pertama, walk the talk dengan berusaha hidup se-conscious mungkin, dan yang kedua, gimana sih sebenarnya gue bisa, sebenarnya apa sih yang gue lakukan dengan meditasi? Dengan meditasi adalah gue di higher self, gue melihat apa yang ada di bawah. So bagaimana gue bisa mempackage ini menjadi misalkan sebuah permainan. Di saat dia lagi geram, dia nggak bilang I am angry, let's say, but mungkin kita bisa kayak bikin puzzle atau apa, kayak anger atau apa gitu. Lagi ada cloud yang mana yang ada di depan mata lo. Lagi mau pakai kacamata yang mana, kacamata anger, kacamata sadness, atau apapun itu. Dengan begitu kita bisa ngajarin bahwa lo itu bukan sadness, bukan anger. Anger sama sadness itu ya kacamata yang lagi muncul aja. Nah ini juga nanti kalau lo udah puas nih ngeliat pakai kacamata ini, lepas lagi, hidup itu lagi. Basically kan juga itu yang kita lakukan kan. Tinggal gimana kita pinter-pinternya untuk bisa melakukan itu. But I think that is a whole nother interesting topic loh. How we can make it like really visible and how really tangible buat anak-anak dan mungkin juga orang lain bisa gunakan. Dan yang selanjutnya, Vin, ini gue nggak tahu deh ini. Interestingly, gue juga baru ngobrol ini sama teman gue. Kalau memang ini sebaik ini, meditasi itu sebaik ini, higher self itu sebaik ini, lu bisa melihat dan memilih mana yang baik, yang buruk itu adalah satu hal yang optimal buat hidup lu. Kenapa ini nggak disebarluaskan seperti berita-berita, gosip-gosip, kabar-kabari, whatever it is lah gitu. Kenapa itu tidak disebarluaskan sih gitu? Nah, ada satu teori yang mengatakan
Di saat lo ada di atas dan lu bisa melihat kiri dan kanan, berarti lu punya keputusan kan? Lu punya power untuk memilih kan? Nah, di saat lu punya power untuk memilih, berarti lu lebih sulit digiring kan? Karena lu akan punya opini sendiri kan? Nah, what if ada orang yang menyalahgunakan kuasa, ada orang yang melihat ini semua dari atas dan memilih secara sadar untuk melakukan hal-hal untuk profit dia sendiri, sehingga semua yang dia lakukan adalah make sure orang-orang ini tidak naik ke tangganya untuk melihat kiri kanannya sendiri, melainkan balik lagi ke yang lu bilang motivator yang paling gede itu adalah loss. Kalau di gue break it down ketiga, fear, guilt, and shame. Itu adalah 3 hal yang akan, itu let's say vibransinya yang paling rendah. Gimana caranya gue sebagai orang yang di atas supaya gue bisa menggiring orang-orang di bawah ini melakukan kayak domba gitu kan. Dan yang bisa gue lakukan adalah gimana caranya gue bisa memberikan fear, guilt, and shame kepada mereka sehingga mereka tidak naik ke anak tangga. Sehingga gue bisa menggiring opini, let's say. Makanya semua hal yang lo lihat itu adalah, semua hal yang kita lihat di TV media adalah semua yang jelek-jelek. Ya kan? Karena itu juga satu yang paling menjual, kedua itu nge-trigger primal ini lo, bahwa survival mode lo, ya kan? Karena dulu begitu lo rasa takut, begitu lo ada di survival, lu jadi ngerasa, oke, gue dapat berita ini, besok gue harus lebih tahu lagi tentang keadaan dunia, karena kalau enggak itu bisa menjadi satu hal yang bisa mengganggu survival gue, gitu loh. Sehingga gue akan terus mengkonsumsi itu, sehingga gue tidak ada waktu sama sekali untuk stop dan naik ke anak tangga gue dan untuk melihat ke kiri ke kanan. Jadi jawabannya untuk ke pertanyaan lu, kenapa ini tidak ada di media secara luas, ada satu teori yang bilang adalah, kalau semua orang bisa melihat kiri kanan dan bisa melihat dengan jelas, mereka tidak akan bisa diatur. Terus kenapa kalau nggak bisa diatur? Ya berarti mungkin ada, I don't know, orang-orang di atas sana yang akan kehilangan profit. I don't know. Iya sih, balik lagi ke kapitalisme ya sebenarnya. Ya. Tunggu, untuk ke kapitalisme, gue nggak bisa ngomong iya atau enggak karena gue uneducated buat ngomong apakah itu kapitalisme atau enggak gitu. Tapi yang gue tahu adalah, again, lu bisa kalau beneran kita mau ngomong, let's say nyerempet gitu ya. Maksud gue di dalam, kenapa juga ada konsep surga dan neraka. Orang mau masuk surga atau orang nggak mau masuk neraka, mana yang lebih termotivasi? Orang nggak mau masuk neraka mungkin. Itu juga based on fear, no? To make people to do a certain kind of things. Nah, certain kind of things ya mungkin intensinya baik, mungkin intensinya buruk, saya tidak tahu. Tapi kenyataannya adalah di saat company, kalau company punya, idealnya tuh kalau lu punya, gimana ya, kalau lu kayak punya soldiers atau punya pekerja yang kerja di, apa namanya, Laufbahn tuh apa sih? Yang Jadi kerja rel itulah ya. ya, di rel itulah yang lu cuma kerjanya, let's say lah kayak mesin gitu ya. Lu sebagai bos, kalau kita berjujur-jujuran gitu ya, mungkin lu sebagai bos kalau di interview, oh ya saya ingin mendapat masukan dari semua pekerja-pekerja saya sehingga saya bisa memberikan, sehingga menaikkan kualitas kerjaan kita. But to be honest, di real life itu bukan yang gue lihat kok. Buat yang gue lihat, buat si bos, input dari mereka tuh most of the times nggak irrelevant. Sehingga di saat mereka angkat tangan ingin mengeluarkan sebuah masukan, itu bahkan menjadi sebuah gangguan untuk dia. Sehingga bagaimana, apa yang bisa dia lakukan untuk, udah deh lu diem aja deh, lu kerja aja deh gitu.
Lu kerja nih, gue kasih duit tiap bulan ya, lu 9 to 5, abis 9 to 5 lu pulang lu nonton TV tentang artis-artis bagaimana keadaan kehidupan mereka, siapa cerai sama siapa. Udah abis itu lu tidur, besok lu kerja lagi. Udah nggak usah mikir yang lain-lain. Nggak usah mikir higher self ngapain sih. Ngapain sih? Ya benar true. Kan katanya memang banyak yang bilang juga most of the people kali ya di Indonesia masih, karena kita masih juga negara berkembang gitu kan. Ya kadang gue juga bingung sih berkembang apa. Cuma karena masih banyak orang-orang dengan keadaan ekonomi yang rendah, yang kerjanya itu paycheck to paycheck, ya mereka cuma ingin sesuatu yang menghibur lah, karena mungkin hidupnya sudah tidak menghibur. Makanya tayangan-tayangan seperti ya lucu-lucuan itu laku lah di Indonesia. Sebenarnya ini nanti juga kita bisa sambungin lagi, ada beberapa poin yang ada di buku Courage to be Disliked itu sih, Bay. Gimana caranya ketika orang sudah tahu dan punya kesempatan bahwa oh ada loh yang namanya higher self ini, gue bisa loh pegang kendali akan hidup gue. Kenapa tapi banyak orang, seperti yang di buku itu kan pembicaraan antara filosofer dan si anak muda ini kan, kenapa orang itu susah banget buat berubah walaupun dia tahu ada yang namanya higher self ini. Nah itu ya mungkin itu ntar next episode deh. Aku gak tahu. Panjang itu panjang. Ya. Ya, so I mean, interesting. Again gitu loh, dengan topik apa yang kita yang kita bahas hari ini, ya tentunya kita berdua, I'm pretty sure lu juga ngerasain ini ya, sedih, ngenes banget gitu loh ngedenger tentang berita itu kan, dan ya cuma bisa berharap again yang kita lakukan atau yang kita ingin capai ya again gitu loh, ingin bukan ngebangunin tapi ya nyobain yuk kita yuk bisa yuk gitu, gimana caranya supaya lo bisa mengambil kendali akan hidup lo gitu loh, mengambil kendali akan hidup lo untuk berani untuk berbeda dengan orang lain. Balik lagi semuanya nyambung, Vin, gitu loh. The courage to be disliked, it is like that. Begitu lu tiba-tiba melakukan satu hal yang berbeda dari lingkungan lu, lingkungan keluarga lu mempertanyakan lu, and yet lu punya empati kepada mereka, tentu saja mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. Karena saya melihatnya dari atas, bukan berarti saya lebih baik dari mereka. It's not about who's better, who's not. Kalau gue merasa lebih baik dari mereka, kan gue tidak akan mengajak mereka untuk naik dong, karena gue akan mempertahankan ego gue. Oh, gue akan di atas nih, bukan itu. Justru gue bilang, ayo, lu coba gitu, lu lihat sendiri gitu loh. Lihat, rasain dan ngambil keputusan buat hidup lu. Kalau lu at the end of the day masih mengambil keputusan yang sama, at least you're conscious about it. No. Jadi ya, again, what I was trying to say is, semoga dengan pembicaraan kita ini ya itu ya, balik lagi kita bisa breakdown, kita bisa ngasih reminder ke diri kita juga bahwa sebelum kita tidak terbebas dari segala potensi keburukan, emosi-emosi negatif dengan kekerasan dan semua ada di kita. Dan sama juga sentence itu sama berlakunya, kalimat itu sama berlakunya dengan bahwa semua kebaikan, potensi-potensi kebaikan, potensi-potensi light di dunia ini juga ada di diri kita. So, yuk kita secara sadar nyoba memiliki intensi untuk jalan untuk hidup dengan lebih sadar. Yes. Nanti kelanjutannya jangan lupa di episode berikutnya. Episode selanjutnya kita bakal bahas The Courage to be Disliked dengan buku review ini. Dan semoga sebelum dari episode itu tidak ada kejadian apa-apa yang mengenaskan di dalam hidup ini. Yes. Oke deh, kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah dengerin sampai episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast.
Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.